Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sri Ayu Rahmaningrum dengan NIM CMR 01900036. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme terjadinya penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim global, yaitu penyakit malaria. Sebelumnya, tujuan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah penyakit berbasis lingkungan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Bibit Nasrohatun Dinia SKM MKAS. Pengertian penyakit malaria sendiri yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Tingkat keparahan malaria bervariasi berdasarkan spesies Plasmodium. Selanjutnya terdapat 3 trias epidemiologi. Yang pertama adalah faktor host atau manusia, di mana perbedaan jenis kelamin dan umur berkaitan dengan perbedaan tingkat kekebalan dan frekuensi keterpaparan gigitan nyamuk. Yang kedua adalah faktor agen atau Plasmodium, yaitu penyakit malaria ini disebabkan oleh parasit genus Plasmodium. Sifat-sifat spesifik parasit berbeda-beda. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan fisik meliputi suhu, kelembaban udara, curah hujan, ketinggian, dan angin. Lingkungan biologik dan lingkungan sosial budaya. Selanjutnya adalah faktor determinan lingkungan terjadinya penyakit malaria. Terdapat 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan biologis. Lingkungan fisik meliputi keberadaan tempat perindukan nyamuk Anopheles. Biasanya tempat perindukan nyamuk berupa genangan air seperti aliran sungai, rawan, empang, dan tambak. Untuk lingkungan biologis meliputi lingkungan flora dan fauna seperti tumbuhan bakau, lumut, dan ganggang. Dapat mempengaruhi kehidupan larva nyamuk karena pada lingkungan tersebut dapat melindungi larva yang nantinya akan terbentuk menjadi nyamuk Anopheles dari sinar matahari dan mendukung pertumbuhan nyamuk Anopheles. Lalu proses interaksi manusia sehingga mengalami penyakit malaria. Penyakit malaria juga dapat dibedakan berdasarkan cara penularannya, yaitu alamiah dan non-alamiah. Penularan alamiah adalah penularan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang mengandung parasit malaria atau Plasmodium. Sedangkan penularan non-alamiah yaitu penyakit malaria dari satu orang ke orang lainnya melalui kongenital atau malaria bawaan dan transfusi darah atau malaria mekanik. Selanjutnya, upaya dasar kesehatan lingkungan yang dapat diterapkan dalam permasalahan penyakit malaria. Upaya pengelolaan lingkungan yaitu mencakup kegiatan modifikasi dan manipulasi lingkungan atau interaksinya dengan manusia. Modifikasi lingkungan merupakan suatu upaya pengelolaan lingkungan yaitu meliputi perubahan fisik bersifat permanen terhadap air dan tanaman, bertujuan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi habitat vektor tanpa mengganggu kualitas lingkungan bagi kehidupan manusia. Kegiatan ini dapat berupa pembuatan drainase dan penimbunan genangan tempat perindukan, perubahan salinitas, pengaturan permukaan air waduk, pembersihan tanaman, peneduhan, dan pengeringan rawa. Teori simpul terjadinya penyakit malaria. Pada simpul pertama yaitu sumber penyakit merupakan titik yang mengeluarkan agen penyakit, di mana agen penyakit adalah komponen lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan penyakit melalui kontak langsung atau media perantara. Berkaitan dengan penyakit malaria, maka agen penyakit adalah Plasmodium malaria, sedangkan sumber penyakit adalah penderita malaria. Pada simpul kedua, media transmisi penyakit yaitu nyamuk Anopheles sendiri. Media transmisi tidak akan memiliki potensi penyakit kalau di dalamnya tidak mengandung agen penyakit. Penyebaran penyakit malaria dapat terjadi melalui nyamuk Anopheles yang menggigit kemudian memindahkan penyakit malaria ke orang sehat melalui gigitan nyamuk. Penyebaran malaria tidak akan terjadi jika tidak ada penderita malaria, meskipun nyamuk menggigit manusia. Pada simpul ketiga yaitu perilaku pemajanan. Hubungan interaktif antara komponen lingkungan dengan penduduk berikut perilakunya dapat diukur dengan konsep perilaku pemajanan. Perilaku pemajanan adalah jumlah kontak antara manusia dengan komponen lingkungan yang mengandung potensi bahaya penyakit. Komponen penduduk yang dapat berperan dalam penyakit malaria antara lain adalah perilaku, status gizi, pengetahuan, dan jenis kelamin. Pada simpul keempat, kejadian penyakit malaria merupakan
Dampak hubungan interaktif antara penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan. Dampak pada penduduk dapat berupa sehat, sakit, keril, cacat, dan mati. Penyakit malaria merupakan hasil dari paparan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan dengan manusia. Pada kerangka konsep teori simpul penyakit malaria, variabel yang berpengaruh yaitu terdapat 4. Pertama adalah sumber penyakit, komponen lingkungan, perilaku pemajan, dan kejadian penyakit malaria. Patogenesis malaria. Dengan mengacu kepada konsep teori di atas, maka proses patogenesis penyakit dapat diuraikan ke dalam 4 simpul. Simpul pertama disebut sebagai sumber penyakit. Simpul kedua disebut sebagai komponen lingkungan yang merupakan media transmisi. Simpul ketiga disebut sebagai variabel kependudukan. Dan simpul keempat adalah hasil interaksi antara manusia dengan lingkungan, apakah menjadi sehat atau sakit. Sekian penjelasan saya terkait mekanisme terjadinya penyakit berbasis lingkungan, yaitu penyakit malaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.